Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Hasan dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dari sebuah artikel yang berjudul Manusia dan Filsafat yang ditulis oleh Latifatul Masrurah. Manusia dan filsafat. Apa itu filsafat? Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani dari kata philo, berarti cinta, dan sophia yang berarti kebenaran. Sementara itu, menurut Insinyur Putjawijatna, philo artinya cinta dalam arti yang seluas-luasnya, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Maka secara garis besar, filsafat yaitu cinta dan kebijaksanaan. Ciri-ciri filsafat. Filsafat memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, metodis, yaitu menggunakan metode cara yang lazim digunakan oleh filsafat atau ahli filsafat dalam proses berpikir. Yang kedua, sistematis, yaitu berpikir dalam suatu keterkaitan antara unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikiran filosofis. Yang ketiga yaitu koheren, yaitu di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Yang keempat regional, yaitu mendasarkan pada kondisi berpikir yang benar dan logis atau sesuai dengan kaidah logika. Yang kelima, komprehensif, yaitu berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut atau multidimensi. Yang keenam, radikal, yaitu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Yang ketujuh, universal, yaitu muatan kebenarannya bersifat universal mengarah pada realita kehidupan manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, sudut pandang terhadap filsafat. Terdapat 3 sudut pandang dalam filsafat. Sudut pandang ini menggambarkan variasi pemahaman dalam menggunakan kata filsafat, sehingga dalam penggunaannya mempunyai konotasi yang berbeda. Adapun sudut pandang tersebut adalah 1. Filsafat sebagai metode berpikir. Kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Dan ketiga, filsafat sebagai ilmu. Filsafat sebagai metode berpikir berarti filsafat dipandang sebagai suatu cara manusia dalam memikirkan tentang segala sesuatu secara radikal dan menyeluruh. Filsafat sebagai pandangan hidup mengacu pada suatu keyakinan yang menjadi dasar dalam kehidupan, baik intelektual, emosional, maupun praktikal. Sedangkan filsafat sebagai ilmu artinya melihat filsafat sebagai suatu disiplin ilmu yang mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan sifat suatu ilmu. Selanjutnya, manusia dan filsafat. Setiap manusia dengan segala potensi yang dimilikinya mampu untuk berfilsafat. Akan tetapi, tidak semua orang senang dan mau berfilsafat, karena untuk berfilsafat, individu perlu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan sederhana, namun membutuhkan proses berpikir yang mendalam. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan seperti siapa aku, kenapa bisa berada di bumi ini, dan dari mana datangnya dunia ini. Melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana itu, individu akan belajar untuk merenungi secara lebih mendalam tentang siapakah dirinya, dari manakah dia berasal,
untuk apa dia hidup, dan akan kemana ia setelah mati. Individu dengan akal dapat mencari kebenaran yang hakiki untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan bila jawaban telah ditemukan, individu akan semakin mantap menjalani kehidupannya. Ia tidak akan lagi merasa tersesat atau tidak tahu kemana arah tujuan hidupnya. Akal yang dimiliki manusia menjadikannya makhluk utama, individu dengan bebas kemauan, makhluk yang sadar, kreatif, bermoral, dan idealis. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, individu berkembang dari waktu ke waktu sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lingkungannya dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Manusia akan mencari penjelasan mengapa terjadi siang dan malam, alasan mengapa ada musim kemarau dan penghujan, bagaimana bentuk bumi yang ditinggalnya, dan lain sebagainya. Pencarian penjelasan mengenai gejala alam ini melahirkan para filosof alam yang mencoba membantah mitos-mitos yang berkembang di masyarakat dan mengubahnya menjadi penjelasan yang lebih ilmiah. Cukup sekian penjelasan materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Hairunisa Hasan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.